Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Ikrar Santri. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ikrar Santri. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. Empat, sebagai santri NKRI berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. Lima, sebagai santri NKRI pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut.
memutuskan: 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Hadir bersama kita pada hari ini Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Kota, Bapak Kapolres Kabupaten Lima Kota, Bapak Dandim 0306 Lima Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Kota, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Kota, beserta kepala-kepala perangkat daerah Kabupaten Lima Kota, yang sama-sama kita hormati kepala-kepala madrasah, kepala-kepala ataupun ketua-ketua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lima Kota, beserta para majelis guru. Seterusnya yang kami banggakan, yang kita banggakan, anak-anak santri-santri yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan wartawan, baik itu media cetak maupun elektronik, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada hari ini, izinkan kami membacakan sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Santri Minggu 22 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian dan santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2023, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya serta inayahnya kita dapat hadir pada upacara peringatan Hari Santri 2023. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir zaman. Beserta upacara yang saya hormati, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hadirin yang berbahagia, sejak ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda-beda. Untuk tahun 2023 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema Jihad Santri
Jayakan Negeri. Maksud tema Jihad Santri Jayakan Negeri adalah dapat dimaknai secara historis dan konseptual. Secara historis, mengingatkan bahwa santri memiliki peranan besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober itu mengacu pada resolusi jihad yang dimaklumatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad itu berisi seruan kepada seluruh masyarakat agar berjuang menolak dan melawan penjajah. Adapun secara konseptual, makna jihad dalam tema Hari Santri 2023 ini tidak selalu identik dengan mengangkat senjata, melainkan dengan nilai intelektual bahwa santri terus berkontribusi aktif dalam memajukan negeri melawan kebodohan dan ketertinggalan, di mana para santri adalah para pejuang dalam melawan kebodohan dan ketertinggalan. Santri juga turut berjuang dan mengambil peran di era transformasi digital, mengisi ruang-ruang digital untuk memperkuat literasi keagamaan berdasarkan prinsip Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmat bagi alam semesta. Santri merupakan pejuang ilmu pengetahuan yang tidak kenal lelah, mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai senjata utama mereka. Dalam tradisi Islam, jihad intelektual adalah cara untuk membela nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan pengetahuan. Santri sebagai teladan dalam menjalani jihad ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri, merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri.